adik-adik, selamat datang di Elohim Unity Sunday School. Sebelum kalian mendengarkan firman dan memuji nama Tuhan, aku mau ngomong dulu nih. Kalian itu harus mempersiapkan hati, diri, dan Alkitab dulu ya. Dan juga ajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian ya. Tidak boleh main, jalan-jalan, ataupun makan. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua, adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya adik-adik. Nah, saatnya kita akan memulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu online ini. Kiranya Engkau memberkati setiap acara ibadah ya Bapa. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Bapa yang menyaksikan video acara sekolah minggu ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati juga ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah adik-adik, mari kita nyanyikan satu pujian untuk ibadah sekolah minggu online ini. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik.
kita mau nyanyikan satu pujian Laskar Kristus, karena kita semua adalah Laskar Kristus, laskar anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yuk kita nyanyikan satu pujian Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang terang. Saya Laskar Kristus yang terang. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang terang. Saya Laskar Kristus yang terang. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah nyanyi lagu Laskar Kristus dengan semangat. Nah, kakak mau kasih tahu, kita sebagai Laskar Kristus, sebagai laskar anak-anak Tuhan, kita harus tahu nih salah satu mujizat yang pernah dilakukan sama Tuhan Yesus, yaitu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kalian mau tahu nggak lagunya? Yuk kita sama-sama belajar lagu ini, lagu 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bangkul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Ada sama-sama ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bangkul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bangkul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan udah gerak-gerak dan nari-nari juga untuk Tuhan. Dan saat ini kita akan mau duduk diam, mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita nyanyikan satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Damai adik-adik, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua, sehingga firman yang disampaikan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati juga setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom adik-adik semua. Ketemu lagi dengan kakak. Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mulai dengar cerita firman Tuhan, kita mau kakak mau tanya nih, siapa yang di sini? Kan di sini ada kelas balita, ada kelas pratama ya, yang TK, ada yang SD. Coba di sini siapa yang dulu pernah kalau disuruh mama misalnya nih ke tempat yang gelap-gelap atau tidur sendirian masih takut? Masih ada yang takut, masih ada, udah ada yang berani ya. Coba nih kalau yang kelas besar itu kan buat yang kelas kecil tuh masih takut-takut kan. Siapa yang di sini kelas besar yang sudah SD nih? Kalau misalnya, nah seperti saat ini nih, mau kenaikan kelas, masih, duh aku naik kelas nggak ya? Duh aku naik kelas nggak ya? Duh aku naik kelas nggak ya? Ayo, iya pasti semuanya juga takut, khawatir ya, nggak naik kelas,
takut ditinggal sendirian. Pokoknya takut. Nah, ya Dek. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang apa coba? Kakaknya ambil sesuatu dulu. Tara. Ayo. Apakah ini? Mobil? Bukan. Ini adalah perahu atau kapal ya. Kapal layar. Kakak mau cerita sesuatu tentang kapal layar. Terutama cerita tentang Tuhan Yesus. Pasti adik-adik tahu ceritanya apa? Iya, betul. Tuhan Yesus meredakan angin ribut atau angin badai. Ya. Suatu hari Tuhan Yesus berserta murid-muridnya ingin pergi ke seberang ya. Berarti kalau ke seberang dia harus menyeberangi laut. Nah, Tuhan Yesus tuh naik ke kapal berserta dengan murid-muridnya. Tiba-tiba menjelang malam angin ribut datang. Kalau nelayan biasanya nelayan itu pergi ke laut itu pada malam hari. Kenapa? Karena air agak sedikit tenang, ada ombak tapi tidak terlalu yang besar. Tapi pada malam hari itu tiba-tiba ada angin badai, terus ombaknya besar gitu sehingga perahunya yang biasanya cuma begini jadi wush 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 gitu. Nah, ketika Tuhan Yesus di kapal ngapain? Ternyata Tuhan Yesus di kapal tidur. Lelah, Tuhan Yesus itu lelah mengajar orang-orang supaya percaya sama Tuhan, ya. Tuhan Yesus lelah, akhirnya Tuhan Yesus tidur di buritan atau di belakang kapal, ya deh, di belakang kapal. Jadi Tuhan Yesus tidur di belakang kapal. Tapi ketika angin ribut itu datang sehingga bergoyang-goyanglah itu perahu, murid-muridnya takut. Aduh, biasanya aku kalau ngambil menangkap ikan tuh nggak begini. Ini kok jadi begini, aduh gimana ini, kita akan mati, katanya gitu kan. Nah, murid-muridnya bilang, Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus bangun. Oh, Tuhan Yesus malah tidur di belakang. Terus Tuhan Yesus bangun, kenapa? Ada angin Tuhan, kita takut binasa, katanya. Akhirnya Tuhan Yesus bangun, lalu pergi ke depan kapal. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, diam dan tenanglah. Nah, seketika lalu tiba-tiba angin itu reda dan tidak ada badai lagi. Nah, terus Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu tidak percaya? Kan kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, melebihi dari angin badai, angin topan, angin ribut, dan angin-angin lainnya. Jadi, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kita ini punya Tuhan. Kalau kita lagi ada masalah, lagi takut, lagi sedih, pokoknya kalau anak-anak lagi sedih, kita kan punya Tuhan Yesus. Kita bilang, Tuhan Yesus, hari ini aku sedih, aku gak ditemenin sama teman aku. Atau Tuhan Yesus, aku takut, tadi disuruh mama pergi ambil sapu di luar, tapi di luar gelap, aku takut. Nah, ingat, kita itu punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus yang hebat. Buktinya apa? Tuhan Yesus bilang kalau kita takut atau kita merasa khawatir atau kita merasa sedih, kita itu punya Tuhan. Kita itu laskar-laskarnya Tuhan Yesus. Laskar-laskarnya Tuhan Yesus itu berani, tidak takut. Dan kita punya Tuhan di dalam hati kita, ya. Yang kedua, kakak mau cerita tentang apa coba? Tentang bukan perahu lagi. 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang di sini tahu? Tadi sebelum firman Tuhan sudah ada lagunya kan, 5 roti dan 2 ikan. Tuh. Cerita tentang 5 roti dan 2 ikan ini juga sama. Tuhan Yesus memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan kepada berapa banyak orang? Betul, 5.000 orang. Coba bayangin. Kita punya roti cuma 5, ikannya 2. Kira-kira kalau misalnya kalian makan roti biasanya cuma 2, berarti tinggal berapa? 3. Nah, buat papa, buat mama, buat kakak. Ikannya buat mama, buat papa. Cukup nggak? Cukup. Hanya berempat. 5 roti 2 ikan itu cukup untuk berempat. Harusnya.
Tapi Tuhan Yesus bisa membuat 5 roti dan 2 ikan ini bisa bikin orang sebanyak 5.000 orang. 5.000 orang itu cuma laki-laki, Dek. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bisa kenyang. Dengan berapa? 5 roti dan 2 ikan. Caranya gimana? Nah, di Alkitab ada Tuhan Yesus dengan 5.000 orang itu pergi untuk mendengarkan cerita Tuhan, cerita Yesus ya. Kemudian mereka lapar. Setelah lapar, Tuhan, mereka lapar, kita nggak punya makanan. Aku mau buat mukjizat supaya mereka percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada di hati kita masing-masing, di hati kalian juga, nggak cuma di hati kakak, tapi di hati kalian. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, siapa yang di sini yang punya makanan? Ada anak kecil, Tuhan, dia punya tapi 5 roti dan 2 ikan. Gimana caranya? Kan orangnya banyak. Akhirnya Tuhan Yesus berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa makan 5 roti dan 2 ikan. Kami mau berdoa supaya makanan ini cukup untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setelah berdoa kepada Tuhan, Yesus membagikan roti itu kepada orang-orang. Akhirnya kenyang orang-orang. Coba, Tuhan Yesus mengucap syukur sama Tuhan supaya Tuhan dapat memberikan yang terbaik. Akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik. Dibagilah roti dan 2 ikan ini kepada orang-orang di sekitar. Mereka bisa makan sampai kenyang. Dan sisanya berapa rotinya? Ikannya 12 keranjang atau 12 bakul. Coba, luar biasa kan Tuhan Yesus? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wih, hebat. Kenapa Tuhan Yesus bisa membuat seperti itu? Karena Yesus membuat mukjizat seperti itu karena Yesus percaya bahwa Tuhan selalu ada di hati kita. Kalau kita merasa takut, merasa sedih, atau merasa bingung, kita tinggal berdoa sama Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu memberikan segala sesuatu yang baik, yang luar biasa, yang hebat. Tapi kalau kita mau berdoa dan berusaha. Contohnya nih, sekarang kan habis ulangan tuh. Nah, ulangan itu anak-anak, adik-adik berarti berusaha untuk menjadi atau mendapatkan nilai yang bagus. Supaya apa? Supaya nanti adik-adik naik kelas. Siapa yang di sini mau tinggal kelas? Pasti nggak mau. Nah, gimana caranya supaya kita tidak tinggal kelas? Yaitu caranya kita berusaha, belajar, berdoa, dengar firman Tuhan, dengar papa mama supaya kita itu berhasil. Ingat, kita itu punya Tuhan di dalam hati kita. Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Di kanan ada, di kiri ada, di atas ada, di bawah dan di mana-mana ada. Ya. Jadi hari ini kakak cukup sekian ceritanya. Jadi ceritanya tadi ada 2 tentang Yesus meredakan angin ribut dan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu udah luar biasa. Ya. Karena siapa? Karena Tuhan. Dan Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Kita tinggal bilang aja, kita tinggal berdoa sama Tuhan. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kakak tidak akan memberikan ayat hafalan, tapi kakak akan memberikan tugas. Tugasnya apa? Adik-adik membuat seperti ini. Tara! Tidak harus sama seperti punya kakak gambar kapalnya atau gambar perahunya, tidak harus sama seperti punya kakak ya. Jadi adik-adik membuat kapal adik-adik sendiri. Ya boleh. Ini kan kakak pakai kertas yang biasa buat ngeprint atau buat kalau kakak SD mungkin buat coret-coretan, buat ngeprint, buat ngerjain tugas gitu, A4 atau A4. Boleh adik-adik juga menggunakan buku gambar ya. Jadi adik-adik gini, kertasnya dibagi 2 ya. Yang di atas buat menggambar kapal, laut, boleh dikasih sini awan-awan atau pelangi juga boleh ya. Kemudian bawahnya di sini kita mau belajar ayatnya tentang Mazmur 23 ayat 4a. Di sini masih memang kakak sengajain masih ada yang kosong. Karena apa? Jadi tugas kalian ada 2 nih. Satu membuat gambar dan melengkapi ayatnya yang hilang ya. Jadi tugasnya itu membuat dan ini. Mazmur 23 ayat 4a.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ulangi ya, Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, kakak sudah kasih tahu tuh yang kosong-kosong ini diisi apa. Kalau kalian lupa, kalau kalian nggak ingat, buka Alkitab di Mazmur 23 ayat 4a. Di situ ada, kalian bisa tulis kembali. Oke. Hari ini tidak ada hafalan. Jadi nanti kalau kalian mau mengumpulkan tugas ke kakak sekolah minggu, kalian buat yang seperti ini. Pasti gambar kalian lebih bagus dibanding punya kakak ya. Nah, terus di bawahnya ayat terus kalian foto deh. Cing, gitu. Oke. Terima kasih adik-adik. Yuk, mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat bertemu kembali di sekolah minggu online dan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan saja. Dan juga Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di mana-mana. Engkau ada di hati setiap kami. Tuhan Yesus selalu mendengar takut kami, masalah kami, kesedihan kami. Tuhan Yesus tahu. Kami mau belajar untuk berdoa kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tanamkan terus firman-Mu dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami mau berpisah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada juga Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton video Sunday School hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.